Salam persaudaraan dari Bukit Sandar Matahari Ledalero. Kami menyapamu semua dalam senandung ucap salam dalam Sang Sabda. Bacaan Injil dan Renungan hari ini, edisi 11 Desember 2023, hari Senin, Pekan Advent kedua, disusun dan dibawakan oleh Frater Eman Mere SVD. Selamat mendengarkan. Bacaan diambil dari Injil Lukas bab 5 ayat 17 sampai 26. Pada suatu hari ketika Yesus sedang mengajar, ada beberapa orang Farisi dan ahli Taurat duduk mendengarkannya. Mereka datang dari semua desa di Galilea dan Yudea dan dari Yerusalem. Kuasa Tuhan menyertai Yesus sehingga ia dapat menyembuhkan orang sakit. Maka datanglah beberapa orang mengusung seorang lumpuh di atas tempat tidur. Mereka berusaha membawa dia masuk dan meletakkannya di hadapan Yesus. Tetapi karena banyaknya orang di situ, mereka tidak dapat membawa masuk. Maka mereka naik ke atap rumah dan membongkar atap itu. Kemudian mereka menurunkan si lumpuh ke tengah-tengah orang banyak, tepat di depan Yesus. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia, "Hai saudara, dosamu sudah diampuni." Tetapi ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi berpikir dalam hati, "Siapakah orang yang menghujat Allah ini? Siapa dapat mengampuni dosa selain Allah sendiri?" Akan tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka. Lalu ia berkata kepada mereka, "Apakah yang kalian pikirkan dalam hati? Manakah lebih mudah, mengatakan dosamu sudah diampuni, atau mengatakan bangunlah dan berjalanlah? Tetapi supaya kalian tahu bahwa di dunia ini Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa." Lalu Yesus berkata kepada si lumpuh, "Aku berkata kepadamu, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, dan pulanglah ke rumah." Seketika itu juga bangunlah orang itu di depan mereka, lalu mengangkat tempat tidurnya dan pulang ke rumahnya sambil memuliakan Allah. Semua orang takjub lalu memuliakan Allah. Mereka amat takut dan berkata, "Hari ini kita telah menyaksikan hal-hal yang menakjubkan." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, renungan hari ini saya beri judul "Tindakan kita sebagai sarana pernyataan diri Allah". Ada begitu banyak makna yang dapat kita timba dalam masa Advent ini. Secara historis, mungkin masa Advent ini kita kembali mengenang kedatangan Yesus Kristus yang pertama kali ke dunia. Namun dalam situasi yang lain, masa Advent ini juga mau mengingatkan kita orang beriman bahwa momen ini bagi kita ialah memperdalam cinta kasih kita kepada Tuhan dan juga sesama. Kita semua diajak untuk mengekspresikan cinta kasih kepada Tuhan melalui hidup doa dan ibadah, serta kepada sesama melalui amal dan perbuatan baik kita. Menjadikan diri kita sebagai sarana pernyataan diri Allah. Pertanyaannya ialah,
apa yang perlu kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari ini di masa Advent agar bisa menjadi sarana pernyataan diri Allah. Jawaban atas pertanyaan ini dapat kita temukan dalam narasi kisah Injil hari ini. Dalam kisah Injil hari ini, Lukas menampilkan kepekaan, kepedulian, rasa prihatin dan bela rasa dari para pengusung kepada penderita lumpuh, yang mana mereka berjuang tanpa pamrih membawa si lumpuh kepada Yesus untuk memperoleh penyembuhan. Kegigihan dan kenekatan mereka yang dapat kita lihat ialah karena ada kasih, ada tindakan karitas itu sendiri, atau yang lebih daripada itu, ada iman yang sungguh-sungguh. Mereka percaya Yesus sungguh dan mampu menyembuhkan. Kisah ini mengajarkan bahwa iman itu harus berbuah. Iman tidak hanya berhenti pada kata-kata semata. Inilah yang ditunjukkan oleh para pengusung si lumpuh. Mereka nekat melakukan apa saja agar si lumpuh bisa sembuh. Hal yang bisa kita lihat ialah sebenarnya bukan tentang kesembuhan si lumpuh, tetapi aksi dan tindakan mereka yang menjadikan mereka sebagai sarana pernyataan diri Allah. Karena apa? Ekspresi iman dalam tindakan itu mendatangkan kekaguman dari orang yang menyaksikan. Itulah iman yang berbuah. Iman yang membuat orang sekitar kita semakin mengenal, takjub dan percaya sungguh-sungguh kepada Yesus. Saudari-saudaraku yang terkasih, mungkin kita sering lupa bahwa iman selalu dan harus mewujud dalam tindakan. Kita sering mengaitkan iman dengan nuansa keagamaan. Akan tetapi, kita lupa mengaitkannya dengan cara kita menjalani hari, menyelesaikan pekerjaan, menyikapi perubahan, mengatasi masalah, dan juga cara kita memperlakukan sesama. Sesungguhnya, pribadi yang beriman tidak hanya berhubungan dengan doa dan meditasi, ekaristi dan sakramen-sakramen, tetapi pribadi yang beriman adalah tentang semangat rohani yang fundamental yang menjiwai sikap, tindakan, tutur kata, dan kegiatan kita dalam seluruh hidup kita. Karena itu, saudari-saudaraku, kita harus ingat bahwa hidup kita adalah artikulasi iman kita. Banyak orang yang sudah dan sedang menyaksikan itu. Jangan biarkan mereka salah mengenal Allah karena iman kita yang tidak berbuah. Sebaliknya, lewat iman kita, kiranya mereka mengenal siapa Allah. Semoga Tuhan, kiranya iman kami kepadamu dapat berbuah bagi banyak orang, sehingga kami mampu membawa orang lain percaya kepadamu. Amin. Hei bersaudara, umat Tuhan di lubang murah. Sahabat-sahabat pencinta Sang Sabda, kita baru saja mendengar bacaan Injil dan renungan edisi hari ini. Sampai jumpa kembali pada edisi berikut. Terima kasih kepada Divisi Kerohanian website Seminari Tinggi Santo Paulus Ledalero. Semoga Sang Sabda menjiwai seluruh pengalaman hidup kita hari ini. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Dalam satu hati, di dalam kasih Yesus.